Perlu tidak mengganti oli mesin setiap 3 bulan, 6 bulan, atau 5.000 km, ataupun 8.000 km? Sebelum lanjut, bantu kami untuk subscribe dan klik tanda lonceng. Silakan Anda bisa melihat video terbaru dari kami secara otomatis. Dari banyaknya pertanyaan dari subscriber saya menanyakan berapa lama penggantian oli dilakukan dan oli apa. Dan kita tahu setiap penggantian oli harganya lumayan untuk zaman sekarang ini ya, yang serba mahal. Sekali ganti oli, di mana rata-rata mesin mobil mempunyai oli mesin antara 4-5 liter setiap penggantian. Dapat dibayangkan kalau setahun Anda menggantinya dalam 3 kali. Wah, luar biasa kosnya. Dan tentunya pengeluaran ini yang tidak perlu dapat kita hindari. Berikut penjelasan berdasarkan pengalaman saya ketika menangani maintenance alat-alat berat di pertambangan. Ketika itu ada program cutting cost atau memperkecil biaya perawatan yang harus dilakukan, namun tidak mengorbankan perawatan mesin dari alat berat tersebut. Dari training yang pernah saya dapatkan dalam dan luar negeri, tentang interval penggantian oli didasarkan pada 1. Viskositas oli atau daya lengket atau daya rekat oli yang bisa kita rasakan pada tangan kita seperti kenyal-kenyal di tangan. Seperti ini. Nah, itulah yang dikatakan viskositas oli. Kedua, hampir semua servis manual dari pabrik pembuat mobil, mereka tidak menentukan interval penggantian oli tersebut. Berbeda dengan manual dari dealer, mereka pastinya menentukan interval penggantian oli tersebut. Ketiga, analisa dari laboratorium. Kalau pemakaian dengan kondisi operasi normal, seperti di perkotaan, hampir tidak didapatkan menurunnya viskositas dari oli tersebut selama pemakaian setahun. Nah, itulah dasar penggantian oli. Kenapa timbul rekomendasi dari dealer di mana ada yang mengatakan 6 bulan atau 5.000 km dan seterusnya. Kalau mobil Anda masih garansi, sebaiknya Anda mengikuti anjuran dari dealer mobil tersebut, karena mereka akan berkilah garansi akan hilang kalau Anda tidak mengikuti schedule dari manual tersebut. Jadi antara rekomendasi pabrik dan dealer sepertinya bertolak belakang. Anda saja yang dapat menilainya kenapa dealer menganjurkan penggantian oli setahun bisa 2 kali ataupun bisa lebih. Padahal menurut saya dari rekomendasi dari pabriknya sendiri jarang saya temukan interval penggantian olinya itu disebutkan sekian bulan, sekian kilometer. Mereka menyebutkan jika ditemukan viskositas olinya menurun maka perlu diganti olinya. Atau jika didapat dari hasil analisa viskositasnya menurun maka oli perlu diganti. Memang tidak mudah menjawab hal ini. Oli kotor atau viskositas menurun bisa disebabkan oleh 1. Kualitas oli yang kurang bagus. Hati-hati terhadap oli palsu. Belilah oli yang resmi dijual di pasaran dan bersegel. Gunakan oli sintetis dengan kualitas yang terjamin. Kedua, pembakaran yang tidak sempurna akan menimbulkan kerak karbon yang menyebabkan oli kotor dan menurunkan viskositas dari oli mobil Anda. Ketiga, filter udara kotor sehingga adanya debu yang masuk ke dalam sistem pembakaran menyebabkan viskositas oli mesin mobil Anda menjadi menurun. Keempat, filter oli mobil Anda tidak pernah diganti setiap penggantian oli. Ini cukup berbahaya karena material yang kotor tidak tersaring dengan sempurna dan ikut bersirkulasi ke dalam sistem menyebabkan bisa merusak mesin mobil Anda. Lakukan penggantian oli dan filter olinya bersamaan. Gunakan filter oli yang asli untuk
penggunaan hal ini. Itulah yang menyebabkan viskositas dari oli menurun, dan kalau hal ini terjadi kita harus mengganti oli mesin tersebut sehingga mesin mobil kita menjadi segar kembali. Bagaimana cara mengetahui jika oli mesin harus diganti? 1. Cek viskositasnya dengan cara Anda pegang oli tersebut apakah masih ada daya rekatnya atau sudah tidak terasa daya rekatnya. Nah, kalau Anda temukan seperti ini, maka oli mesin mobil Anda seharusnya segera diganti. Kedua, saat Anda meraba di tangan Anda, jika oli tersebut terasa ada seperti kasar seperti pasir, sebaiknya olinya segera diganti, walaupun viskositasnya masih baik. Jadi itulah cara mudah menentukan interval penggantian oli. Kalau mau lebih tepat, Anda bisa gunakan jasa laboratorium untuk mengetahui di awal seberapa lama penggantian oli tersebut dilakukan. Namun, ada extra cost yang harus Anda keluarkan untuk di awalnya untuk membayar jasa laboratorium tersebut. Dari pengalaman saya, penggantian oli cukup setahun sekali untuk daerah perkotaan karena kondisinya di mana udaranya tidak kotor, bersih, dan bahan bakarnya juga terjamin kalau Anda mengisinya di SPBU resmi. Berbeda kalau di pedalaman di mana kondisi operasinya banyak debu serta pengisian bisa dilakukan di pengecer yang tidak menjamin kebersihan dari bahan bakar tersebut. Jadi itulah sharing saya, penggantian oli tidak harus berdasarkan berapa kilometer dan berapa bulan lamanya, tapi berdasarkan pada viskositasnya yang kita temukan jika terjadi penurunan viskositas. Ini juga sesuai dengan manual book langsung dari pabriknya dan bukan dari manual dari dealer, karena dealer pasti menganjurkan lebih cepat penggantian atau lebih cepat interval penggantiannya, otomatis boleh dikatakan tujuan komersil. Demikian dari saya, semoga bermanfaat, dan kalau Anda suka silahkan klik tanda lonceng, kemudian like, komen, dan share bagi yang membutuhkannya. Terima kasih.